terutama kalangan orang tua gitu lah ya, tentang pacaran sehat. Nah, seperti yang terlihat di sini, kita kedatangan 3 tamu spesial. Yang pertama itu Dr. Abel yang merupakan seorang psikolog, dan 2 remaja kita yaitu Delva dan juga Gilbert. Nah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke dalam topik podcast hari ini. Oke, sekarang aku pengen nanya dulu nih ya ke Gilbert sama Delva dulu ya dok, yang remaja-remaja zaman now gitu. Nah, sekarang kalian umur berapa sih? Aku sih umurnya 15. Aku dulu. Nah, di umuran kalian segini nih, kalian udah pernah belum pacaran? Aku sih belum. Aku sih udah. Nah, kayaknya ini topik ini cocok nih untuk Delva berarti ya. Oke deh, kita langsung masuk aja ya. Apa yang kalian tahu tentang pacaran sehat? Menurut aku sih pacaran yang positif itu ketika satu sama lain itu saling mensupport dan saling mengarah ke hal yang positif daripada hal yang negatif. Kalau aku sih pergaulan sehat itu ini hubungan antara pasangan yang sangat baik, jadi tidak ada konflik biasanya. Oke, I see. Oke. Jadi gimana nih menurut pandangan dokter, berdasarkan jawaban mereka nih, menurut dokter benar nggak sih jawaban ini, atau dokter punya kayak jawaban lain gitu? Menurut saya, pandangan mereka mengenai pacaran sehat itu sudah cukup baik, di mana mereka berkata bahwa pacaran sehat itu merupakan suatu relasi yang memiliki support yang sangat kuat antar sesama, dan itu sangat tepat. Dan bukan hanya support yang dibutuhkan dalam suatu pacaran untuk dapat dikatakan sehat, namun juga membutuhkan komunikasi yang baik, rasa percaya terhadap sesama, dan dari pacaran tersebut juga bisa memberikan dampak yang cukup baik bagi kehidupan sesama pacaran itu. Oke, makasih ya dok atas jawabannya. Nah, sekarang aku pengen nanya ke Delva dan juga Gilbert. Di dalam suatu hubungan itu kan nggak mungkin smooth terus ya, mulus terus gitu ya. Misalkan kita ada beda pendapat sama mereka, atau ya kadang perbedaan pendapat tuh bahkan bisa menjadi konflik gitu kan ya. Jadi menurut kalian itu menghargai perbedaan pendapat dalam sebuah hubungan itu penting nggak sih? Menurut aku sih nggak cuman dalam hal pacaran doang, tapi di semua hubungan dan semua relasi emang menghargai pendapat orang itu sangat penting. Untuk kayak ya respect aja lah gitu. Kalau itu sih sebenarnya yang penting ya, karena supaya membangun hubungannya baik, itu kita harus saling menghargai. Nah, jadi emang menghargai itu penting ya dalam sebuah relasi gitu lah ya. Nah, jadi misalkan nih kalian itu waktu sedang mengalami kayak perbedaan pendapat itu, tapi ujung-ujungnya malah udah konflik, dan konflik itu udah parah gitu loh. Nah, gimana sih cara kalian untuk menanggapi atau menghadapi konflik tersebut secara sehat dalam hubungan supaya nggak retak gitu loh, malah nggak jadi makin parah gitu konfliknya? Kalau kata aku sih yang namanya hubungan yang sehat, dan kalau misalnya emang dua orang itu saling menyayangi satu sama lain, pasti emang semua konflik atau masalah itu akan dilewati secara baik-baik aja. Cuman emang faktor terbesar yang bikin masalah atau konflik itu jadi selesai itu komunikasi, itu yang paling penting sih. Ya. Kalau itu sih susah ya, tapi pertama kita itu harus ini mendingin kepala dulu, baru kita bicara baik-baik dengan pasangan kita. Nah, untuk kalau kita saling percaya sama pasangan kita, itu nanti untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi. Oh, jadi emang kepercayaan itu emang penting ya dalam suatu relasi gitu lah ya. Nah, karena peran kepercayaan itu kan penting banget ya bagi sebuah hubungan atau relasi lah ya. Nih, saya mau tanya nih dok, bagaimana sih peran kepercayaan dalam hubungan yang sehat gitu? Jika dibilang peran kepercayaan dalam sebuah relasi atau pacaran itu sangat penting ya. Salah satu fondasi yang sangat dibutuhkan dalam sebuah pacaran dapat dinilai sebagai pacaran yang sehat. Karena jika suatu relasi atau hubungan tidak memiliki kepercayaan, maka jika contohnya cowoknya melakukan hal yang menurut ceweknya mungkin kurang positif untuk ceweknya, dan jika ceweknya itu tidak memiliki rasa kepercayaan yang besar dalam cowoknya, dan maka ceweknya ini akan merasa kenapa dia melakukan ini kepada aku, dan dia malah merasa tersakiti karena rasa percaya ini tidak ada. Hal yang sangat penting dalam
sebuah relasi atau hubungan. Karena kayak bisa konfliknya makin parah gitu Iya, ya. kalau mereka nggak ada percaya, kalau si ceweknya malah mikir, oh dia ngelakuin ini sengaja, nggak mikirin aku, itu malah jadi negatif karena nggak ada rasa saling percaya antara kedua belah pihak. Oh gitu ya. Nah dari tadi kan kita udah bahas nih mengenai pacaran yang sehat ya. Nah dok, menurut dokter apa sih tanda-tanda bahwa pacaran itu sudah tidak sehat atau pacaran itu sudah termasuk dalam golongan toksik gitu? Menurut saya, jika sebuah pacaran bisa dinilai kurang sehat jika terdapat dampak yang negatif untuk salah satu atau kedua pihak atau pasangan dalam relasi tersebut. Jika salah satu pasangan merasa ketidakadilan dalam relasi atau merasa tersakiti dan mereka tidak dapat menjalani hubungan itu dengan baik atau menyelesaikan masalah itu dengan baik dan malah saling menyalahkan, itu membuat pacaran atau relasi tersebut dapat dinilai negatif atau kurang sehat. Oh jadi emang kalau tanda dari pacaran yang nggak sehat gitu itu berarti sering berantem ya dok. Jadi emang nggak bisa terselesaikan dengan baik gitu akhirnya ya. Oke, jadi aku sekarang pengen nanya lagi nih ke Delova dan juga Gilbert. Jadi misalkan kalian ini udah terjebak dalam hubungan yang toksik, tapi kalian tuh udah bener sayang banget, tuh suka banget nih sama pasangan kalian satu ini, cuma dia bener toksik itu separah itu gitu loh. Apa sih yang bakal kalian lakuin atau apa sih apa yang bakal kalian lakuin untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu? Ya kalau itu ya seperti aku awal bilang. Nah jadi pertama itu kita mendingin kepala dulu. Nah setelah itu baru kita ngomong dulu. Nah kalau udah ngomong, kalau menurut kita itu udah terlalu parah, mungkin kita bisa putusin atau kita yang berteman lagi. Oh oke. Jadi solusinya putusin atau end pertemanan gitu ya? Kalau udah terlalu parah. Oke. Menurut aku ya kalau misalnya udah kayak gitu dan karena orang itu juga udah benar-benar sayang sama pasangannya, ya hal terbaik untuk dilakukan itu untuk nunggu kesadaran dari dirinya benar-benar menonjol, dan di saat kesadaran diri itu udah ada, pasti nanti orang itu akan terlepas dengan sendirinya. Jadi ini kesadaran diri kita gitu ya? Iya. Oh, biar kita bisa lepasin dia gitu. Oke. Kalau menurut saya pribadi, kalau seseorang sudah masuk ke dalam hubungan dan dia benar-benar sayang kepada orang itu, namun makin lama pasangannya tidak menunjukkan sifat-sifat positif dan selalu bersifat negatif dan dapat dinilai sebagai orang yang toksik, mungkin pasangan ini bisa mencoba ya memperbaikinya atau mencoba ngobrol dulu, kenapa kamu bersifat sih begini, apakah kamu benar-benar sayang kepada aku, kepada pasangannya. Dan jika dalam obrolan itu malah terjadi konflik dan malah makin membenci sesama, lebih baik relasi itu dipotong saja, karena itu tidak baik untuk kedua belah pihak dan akan membuat relasi itu menjadi lebih parah untuk kedua belah pihak. Oh, jadi komunikasi yang penting ya di sini ya, Iya, Dok. komunikasi itu sangat penting agar mereka bisa tahu apakah mereka benar-benar pas untuk sesama. Oke. Terima kasih, Dok. Nah, jadi emang ya kalau dari tadi kita dengar nih, jadi emang sebenarnya komunikasi itu yang paling penting ya kalau dari sebuah hubungan, biar ya nggak jadi parah gitu. Jadi kayak nggak cuma satu pihak yang ngeliat apa, satu pihak ngeliat apa aja, benar-benar tuh itu sepandang sepihak gitu. Jadi emang biar terjadi lebih mulus gitu lah ya hubungannya. Nah, aku pengen nanya nih untuk Dea dan juga Gilbert nih. Jadi sebenarnya ada nggak sih dampak dari relasi atau hubungan yang toksik gitu pada diri kalian itu, mungkin secara mental atau etika kalian gitu dalam sehari-hari, mungkin ada yang berubah gitu? Menurut aku sih kalau misalnya emang dampaknya secara garis besar itu pasti di sebuah hubungan toksik itu, kalau misalnya emang pasangannya itu mau aja terjerumus, pasti seluruh personanya itu berganti, mau etika, mau mental, mau menurut aku kalau misalnya yang namanya dampak pasti ada kan dalam sebuah hubungan toksik. Dan kalau misalnya emang pasangannya itu udah kecintaan banget sama pasangannya itu yang toksik, pasti
mau aja terjerumus, dan itu bisa menyebabkan personanya itu semuanya ganti, mau etika, mau kebiasaan dan lain-lain. Tapi berubah jadi negatif gitu kan ya. Negatif. Nah, berarti emang kalau hubungan yang toksik itu emang bahaya banget ya untuk kehidupan kita, karena benar-benar bakal merubah segalanya gitu ya dalam diri kita gitu. Nah, jadi aku ini untuk pertanyaan terakhir nih, aku pengen nanya, ini kayaknya merupakan masalah yang sering banget muncul di kalangan remaja gitu ya saat ada hubungan gitu sama orang. Jadi misalkan nih, kan kita kalau dalam kehidupan sehari-hari nggak mungkin temennya cuma satu gitu kan ya, kita biasanya temennya dari malah ada yang beda gender gitu sama kita gitu kan. Nah, biasanya muncul yang namanya rasa cemburu. Nah, di sini tuh bahaya nih, biasanya cemburu ini bisa buat konflik, yang konflik itu malah harusnya kecil malah jadi gede banget gitu kan, malah bisa sampai mengakhiri hubungan gitu karena cemburuan gitu kan. Nah, jadi aku pengen nanya nih kepada Delva, Gilbert dan juga dokter mengenai gimana sih solusi untuk biar rasa cemburu yang berlebihan ini gak bisa gampang terselesaikan dan tidak menimbulkan konflik yang makin parah lagi gitu loh. Kalau dari sudut pandang aku ya, cemburu itu menurut aku karena kurangnya kepercayaan. Jadi mungkin Iya. pasti setiap hubungan ada lah rasa cemburu. Tapi sebenarnya kalau misalnya emang nggak mau cemburu secara berlebihan, cukup percaya dengan pasangan satu sama lain aja sih. Dan itu bakal mengatasi Jadi intinya kepercayaan lagi ya Iya. kalau masalah ini ya. Oke. Kalau menurut Dr. Abel, Menurut saya, untuk menghilangkan rasa cemburu dalam suatu relasi antar kedua pasangan, betul perlu rasa percaya yang cukup besar untuk mereka saling mempercayai sesama, dan juga juga komunikasi juga merupakan salah satu pilar dari sebuah relasi bisa dengan lancar, dan rasa cemburu itu juga bisa hilang. Juga kita memberikan ruang kepada pasangan kita. Jadi ya mereka juga manusia yang punya relasi lain, teman lain yang mungkin dia beda gender, beda kelamin, dan itu jangan membuat kita merasa insecure atau cemburu jika mereka memiliki relasi itu, karena kan ya semua orang punya pertemanan masing-masing. Jadi kayak menghargai privasi orang gitu juga ya. Walaupun kalian pasangan, belum tentu kamu itu satu-satunya orang dalam hidupmu. Jadi I jangan see. langsung, tips saya tuh jangan langsung cemburu, jangan langsung bad mood kalau lihat pasangan dengan temannya atau yang beda kelamin ya. Oke, jadi intinya jangan cemburunya cepet-cepet gitu ya. Oke, terima kasih. ya ini udah menjadi akhir dari sesi pembicaraan podcast kita pada sore hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Abel atas pembicaraannya hari ini. Terus pada remaja kita itu Delva dan Gilbert yang udah pulang duluan seperti terlihat. Oke, dan sekian dari podcast kami. Sampai jumpa. See you soon.